kita sekarang bukan saatnya jadi orang baik. Karena untuk menjadi orang baik itu hanya berlangsung dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Tapi sekarang saatnya jadi orang yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Kita mengajak untuk semua mempunyai niat dan mempunyai inovasi dalam dunia pertanian agar ketahanan pangan kita, kemaritiman kita tetap terjaga. Pagi Farm ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di agroindustri, nah yang lebih difokuskan terhadap pertanian, yaitu pertanian modern, bersistem hidroponik, dan juga perikanan, yaitu kita sekarang sedang menjalankan tambak ikan bioflok. Nah, varietasnya adalah ikan nila. Perbedaan kita dengan perusahaan lain yaitu kita di sini lebih memfokuskan terhadap pembuatan produksi dari sayuran tersebut, tetapi kita hanya mensuplai ya, ke beberapa distributor, ke beberapa mitra, dan juga ke beberapa end user. Dan juga kita di sini ingin menciptakan sumber daya manusia yang bisa mempunyai kompeten dalam lingkungan industri agrowisata dan agrobisnis. Nah, maka dari itu juga di Pagi Farm ini juga keunikannya memiliki produk lain yang berbentuk jasa, yaitu pelatihan hidroponik dan juga kunjungan hidroponik. Kunjungan hidroponik ini mempunyai beberapa kasta untuk anak middle school, high school, hingga untuk purna bakti. Nah, untuk pelatihan kita mempunyai 3 juga kelasnya. Yang pertama adalah kelas pertama atau kelas dasar, selanjutnya ada kelas produksi, dan yang akhir ada kelas ahli. Seperti itu. Saya mengingat ada sebuah kata yang disampaikan oleh guru saya, yaitu Pak Dadan. Beliau ini adalah konsultan hidroponik, karena mengingat kata beliau sekarang umur petani itu sudah lanjut usia. Bahkan sekarang banyak teman-teman yang dari pertanian itu tidak mempunyai cita-cita sebagai petani. Maka dari itu, kalau misalkan tidak dimulai dari kita untuk mencontohkan bahwa bertani itu tidak harus berkotor-kotor. Dan juga kita bisa membuktikan petani itu tidak harus mendapatkan pendapatan di bawah, tetapi juga bisa mendapatkan pendapatan yang di atas rata-rata daripada orang yang berusaha di bidang lain seperti itu. Kita itu mempunyai beberapa kendala, yaitu seperti mahalnya, naik turunnya bahan baku, dan juga sekarang kita sedang dilanda suhu ya. Kita sekarang terkena frost major, itu keadaan alam yang memang kemarin suhu yang kita catat di sini sampai 43 derajat ya. Nah, itu kalau misalkan suhu naik turun maka berimbas kepada pH atau keasaman air, dan juga nutrisi yang harus kita tambahkan. Itu untuk masalah frost major. Belum lagi untuk permasalahan pertanian yang seperti kita tahu, padahal permintaan untuk pertanian ini, bahan-bahan pertanian seperti sayur dan lain sebagainya itu tinggi. Tetapi untuk kesejahteraannya, banyak mafia-mafia dan lain-lain sebagainya, itu membuat harga kita bisa naik sekali, bisa sampai anjlok seanjlok-anjloknya seperti itu. Kadang-kadang kita juga mempunyai banyak rumor-rumor, seperti contohnya ada di komoditi bayam. Banyak rumor-rumor tidak semua kebun bisa menanam bayam. Nah, itu awal saya tidak percaya ya. Awal saya tidak percaya, saya tetap coba paksa untuk menanam bayam, memang gagal, dan akhirnya saya mulai percaya tentang rumor tersebut. Tetapi kita terus mencoba, kita terus belajar dari berbagai macam sumber, dan akhirnya kita ternyata mendapatkan formula-formulanya untuk bisa menanam bayam. Dan akhirnya sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, kita sudah bisa menumbuhkan bayam merah dan bayam hijau di kebun kita Pagi Farm. Kalau hambatan pastinya di harga ya. Harga kita yang tergolong rendah. Kalau saja harga kita ini bisa dibeli, bisa mempunyai standar, karena standar-standar harga ini biasanya terbuat dari kalangan pasar saja. Tidak ada standarisasi dari golongan pemerintah, harusnya dari atas mungkin sudah ada ya, penggolongan-penggolongan harga tersebut. Nah, maka dari itu kita juga sekarang sedang menggencarkan birokrasi kita terhadap pemerintah.
Nah, maka sekarang kita melakukan pendekatan terhadap pemerintah sekitar seperti kelurahan, kecamatan, ke DPR, habis itu ke BKAD dan juga Kementerian Parekraf seperti itu. Pesan-pesan kami untuk teman-teman, khususnya anak-anak muda dan khususnya lagi kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia pertanian, yang jurusan pertanian. Ayo kita lanjutkan amanah nenek moyang kita lebarkan lagi, kita hijaukan lagi negara kita dengan sumber daya yang kita miliki. Bahkan banyak pepatah yang mengatakan Indonesia cuma hanya dilempar sudah tumbuh. Ya, banyak lagu-lagu yang menggambarkan tentang pertanian Indonesia, seperti bukan lautan tapi kolam susu dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Jadi maka dari itu teman-teman yang berkecimpung di pertanian, semangat, kita masih bisa, kita satukan suara, mari kita bersatu untuk Indonesia yang kembali ke masa jayanya, yaitu negara maritim.